Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Liga Champions Eropa atau UCL, UEFA Champions League musim 2024-2025 telah resmi dimulai ya. Sejak hari Selasa lalu pada tanggal 17, laga matchday pertama Liga Champions musim ini telah digelar, dan tentu format dari Liga Champions musim ini berbeda dari format Liga Champions musim sebelumnya ya, yang memang secara peserta pun, secara tim pun ada penambahan tim. Yang sebelumnya itu 32 tim, sekarang bertambah menjadi 36 tim, dan tentu ini akan menjadi lebih banyak pertandingan lagi gitu. Dan di format yang baru ini, satu hari dalam satu match day ini, dalam satu hari itu bisa ada 10 pertandingan yang akan tersaji di UCL ini ya. Ya, mudah-mudahan format baru dari Liga Champions Eropa ini ya tidak merubah dari sisi euforia, entah itu drama yang terjadi dan keindahan sepak bolanya itu tidak berubah. Yang tentu memang Liga Champions Eropa ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Mudah-mudahan tidak merubah dari sisi entertainnya. Nah, dari matchday pertama ada beberapa pertandingan yang mencuri perhatian, yaitu salah satunya ini ada klub dari Skotlandia, Glasgow Celtic, yang di matchday pertama mereka berhasil meraih 3 poin pertamanya di musim ini dengan mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor yang cukup telak 5-1. Dan tentu ini adalah rekor bagi Glasgow Celtic. Ini merupakan kemenangan besar perdana Celtic di kompetisi Liga Champions. Nah, Celtic ini berhak tampil di Liga Champions musim ini itu berkat hasil mereka di musim lalu, di mana di kompetisi domestik mereka di Liga Skotlandia mereka keluar sebagai juaranya ya, unggul dari pesaingnya yaitu Glasgow Rangers, dan Celtic berhak tampil di Liga Champions musim ini. Nah, tentu dengan kemenangan besar di matchday pertama ini, jika dilihat dari 5 gol yang mereka ciptakan itu dari 5 pemain yang berbeda ya, dimana 2 diantaranya atau 2 pencetak gol dari 5 gol ini itu berasal dari Jepang ya, pemain asal dari Jepang, yaitu ada Daizen Maeda dan Kyogo Furuhashi. Nah, tentu ini dengan keberadaannya pemain Jepang yang musim ini berkompetisi di Liga Champions, salah satunya di Celtic ini, apalagi mereka berhasil mencetak gol, ini tentu akan menjadi tanda bahaya ya bagi timnas Indonesia. Loh, kok bisa bahaya bagi timnas Indonesia? Nah, kita coba bedah ya. Jadi, Glasgow Celtic ini tampil sangat luar biasa di awal musim 2024-2025 ini, di mana mereka di 7 laga awal, 6 diantaranya dari kompetisi domestik dan 1 laga dari kompetisi UCL, mereka berhasil menyapu bersih 7 laga tersebut dengan kemenangan. Ya, tentu ini Glasgow Celtic di bawah asuhan Brendan Rodgers, yang kita tahu Brendan Rodgers ini mantan pelatih dari Liverpool, pernah melatih juga Leicester City ya kalau tidak salah, dan saat ini Brendan Rodgers menukangi Glasgow Celtic. Nah, performa apik dari Celtic di awal musim ini tentu ya tidak lepas dari keberadaannya para pemain yang berasal dari Jepang ini ya. Jadi ada 3 pemain Jepang yang saat ini bermain untuk Glasgow Celtic. Yang pertama yaitu ada Daizen Maeda, lalu ada Reo Hatate dan Kyogo Furuhashi. Nah, ketiga pemain Jepang tersebut ini bermain secara reguler bersama Celtic, dan di awal musim ini statistik dari para pemain Jepang ini cukup
lumayan bagus juga. Di mana Kyogo Furuhashi di awal musim ini telah mencetak 2 gol dan 1 assist. Lalu Daizen Maeda telah mencetak 4 gol dan 2 assist. Dan yang terakhir itu Reo Hatate mencetak 2 gol dan 1 assist. Nah, lalu lantas hubungannya dengan Indonesia ini apa gitu, Glasgow Celtic ini? Nah, yaitu tadi, karena di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 kita tergabung di grup C bersama Jepang salah satunya. Nah, di mana 3 pemain asal Jepang ini yang kini membela Celtic itu ya bukan tidak mungkin nanti akan menjadi lawan para pemain timnas Indonesia gitu. Nah, Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang ini pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia zona Asia grup C yang akan digelar pada tanggal 15 November mendatang. Ya, kita akan menjamu Jepang di Jakarta pastinya, di GBK. Nah, tentu 3 pemain ini mungkin mereka bakal dipanggil oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Sebetulnya 2 dari 3 pemain Jepang yang bermain di Celtic ini itu sudah menjadi langganan dari Hajime Moriyasu ya, yaitu Daizen Maeda dan Reo Hatate. Sementara untuk Kyogo Furuhashi ini saya tidak tahu kenapa ya, entah ini tidak cocok dengan strategi atau sistemnya Hajime Moriyasu atau entah apa gitu. Karena memang Kyogo Furuhashi ini striker yang sangat tajam gitu di Celtic ini. Dia saat ini di musim keempatnya bersama Celtic, dan ketika musim kedua bersama Celtic pada musim 2022-2023, Kyogo Furuhashi ini menjadi top skor dari Liga Skotlandia dengan torehan 27 gol. Nah, kurang tajam apa coba? Tetapi Kyogo Furuhashi ini tidak tidak dipanggil oleh Hajime Moriyasu, entah itu tadi sistem atau memang taktik dari Hajime Moriyasu tidak cocok dengan Kyogo Furuhashi gitu. Ketika di Piala Dunia 2022 dia tidak dipanggil, Piala Asia 2023 kemarin tidak dipanggil, tapi ketika Jepang melakukan laga-laga FIFA Matchday atau persahabatan itu selalu dipanggil, tetapi juga tidak jarang begitu diturunkan ya, entah kenapa ya, itu tadi. Jadi jika performa ketiga pemain Jepang ini terus konsisten bersama Celtic di musim ini, ya bukan tidak mungkin mereka pasti akan dipanggil oleh Hajime Moriyasu. Menurut saya sih yang 2 tadi, Daizen Maeda dan Reo Hatate pasti akan dipanggil, karena ketika di 2 match awal kemarin melawan Cina dan Bahrain, kedua pemain tersebut ada di dalam skuadnya Hajime Moriyasu. Beda kasusnya dengan Kyogo Furuhashi itu tadi ya. Itu kejadiannya seperti Stefano Lillipali yang tidak kunjung atau tidak pernah dipanggil lagi oleh Sintayong. Ya mungkin seperti itu. Nah, sebetulnya memang bukan hanya 3 pemain Celtic ini aja yang perlu diwaspadai, karena memang kita tahu bahwa Jepang ini di dalam skuadnya itu mayoritas mereka bermain di Eropa gitu, di kompetisi liga-liga yang benar-benar liga top Eropa ya, yang dari Inggris, di Jerman juga, di Prancis, itu pun juga di Skotlandia, di Spanyol juga ada gitu. Tentu yang berkompetisi di kompetisi Eropa, entah itu Liga Champions, Europa League atau Conference League, juga mereka sudah punya pengalaman gitu dengan bermain melawan pemain-pemain Eropa. Selain dari 3 tadi, ada juga Ayase Ueda bersama Feyenoord, walaupun kemarin kalah dari Bayer Leverkusen. Lalu ada andalan lini tengah Sporting Lisbon, Hidemasa Morita, ini juga menjadi andalan Hajime Moriyasu di lini tengah Jepang. Kita juga tidak lupa dengan Minamino yang semalam dia bersama Monaco berhasil mengalahkan Barcelona di luar dugaan. Begitupun juga Kubo ya bersama Real Sociedad nanti akan bermain di Europa League. Nah, itu pemain-pemain yang perlu diwaspadai. Memang menurut beberapa pengamat
ketika kita melawan Jepang, sepertinya ya Jepang ini di grup C ini mereka akan sapu bersih dengan 30 poin gitu ya. Begitupun ketika melawan kita, pastinya kita akan kesulitan dan diprediksi bakal ya kita kalah gitu. Ya memang semuanya juga tidak ada yang tidak mungkin ya, tetapi ketika melihat dari materi pemain pun kita masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Jepang yang tadi itu pengalaman para pemain Jepang ini di level dunia, di level Eropa juga mereka pengalamannya sudah sangat banyak gitu. Apalagi mereka saat ini sudah berkompetisi di Liga Champion, Europa League dan Conference League gitu. Tetapi ya kalaupun kita nantinya kalah ketika melawan Jepang, ya setidaknya kita bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti gitu. Bukan berarti kita kalah ya kalah saja ya. Kalah dengan skor tidak banyak dan tentu dengan memberikan penampilan yang luar biasa gitu. Bukan hanya bermain dengan negatif football ya itu. Jadi mudah-mudahan ketika kita melawan Jepang nanti, ya seperti apa yang dibilang para pengamat, pastinya kita akan kesulitan. Bukan berarti tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja, tetapi ya peluangnya sangat kecil. Dan intinya para pemain kita bisa memberikan perlawanan yang cukup baik lah melawan negara yang ranking 1 di Asia ini, itu Jepang ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.